Beliau tidak membuat sebuah pertanyaan, tetapi memberikan tanggapan ya, tips juga ya. Keberhasilan adalah mereka yang mampu bangkit saat jatuh. Melihat kuat dan tangguhnya iman dan antusiasme Bapak Jarod maksud saya yakin Bapak akan bisa bangkit kembali. Kira-kira rencana apa yang saat ini Bapak susun dalam rangka kebangkitan ke depan? Barangkali akan memberikan inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua. Matur nuwun. Hanya mungkin perlu ditanggapi sedikit Pak, karena ini ada pertanyaan juga. Monggo Pak Jarod. Ya, saya MLM atau retail bangkrut, sekolah sepi. Saya punya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Animasi. Ngurus izinnya lama banget karena harus punya asesor, punya bank soal segala macam. Itu kan LSP itu di bawah BNSP. Jadi kalau ada orang assessment tes di tempat saya, nanti yang mengeluarkan sertifikat logo Garuda itu BNSP. Kita mengujinya aja. Itu syaratnya banyak banget. Izin keluar, COVID datang. Waduh. Jadi gimana saya rencana ke depan? Yang pertama, saya bilang sama istri begini, ya kita udah tua tapi nggak tua-tua banget. Dalam arti umur saya 58 tahun, istri 56. Tapi saya bilang begini, setiap zaman itu ada pahlawannya, setiap zaman itu ada caranya beda-beda, dan sekarang ini di era milenial, bahkan sudah masuk era berikutnya ya, pasca milenial atau milenial super alpha. Nah, anak saya paling kecil sudah lulus kuliah, bahkan sekarang ini pas pulang-pulang itu Maret 2020 pas pandemi, tapi puji Tuhan sekarang dapat pekerjaan sebagai art director di sebuah perusahaan iklan. Nah, saya bilang sama istri bahkan sebelum anak saya yang paling kecil bekerja waktu itu. Anak kita semuanya udah lulus kuliah, mereka cocok pada bidangnya masing-masing. Sebaiknya mungkin kita nggak usah ambisi bekerja apalagi, tapi biar anak yang bekerja saja dah. Saya memang masih punya aset ya, tanah di Bintaro. Saya ini tinggal di Bintaro di sektor 9. Halaman rumah saya 1.600 meter. Kalau semeter 12 juta juga tanahnya aja udah hampir 20 miliar gitu ya. Tapi saya nggak berpikir untuk dijual ya, untuk diwariskan. Tapi saya masih punya kapling di sektor 1 juga 1.000 meter. Kapling kosong, dibuat tabungan aja. Kalau ditabung ya 8 miliar laku, begitu. Saya punya aset lagi sekolahan. 2 sekolahan itu semuanya luas-luas, 1.500 meter juga di Kemang, di Bintaro sektor 1 juga. Itu sekolahan, Happy Holy Kid. Ya aset kami masih banyak. Tapi saya bilang sama istri begini, saya nggak akan dilepas aset untuk kita usaha apa lagi. Kita melayani Tuhan aja, hidup dari lukisan, yang penting bisa makan dan hidup. Tapi kalau toh kita jual aset, lebih baik bukan untuk kita bisnis. Saya berpikir anak kita pasti lebih tajam dalam memilih usaha apa, bisnis apa, jaringan apa, bidang apa. Pada milenial ini saya cukup milenial sebenarnya. Saya YouTuber, punya 2 akun YouTube dengan followernya hampir 30.000 masing-masing. Saya Instagramer juga, kemarin 50.000 lalu dihack, sekarang bikin baru lagi gitu ya. Tapi menurut saya tetap untuk milih peluang bisnis apa yang cocok, saya bilang sama anak saya yang di Singapura, dia juga sudah jadi konsultan bisnis. Jadi dia seminar-seminar bisnis dan juga menjadi konsultan untuk perusahaan. Dia keliling ke New York, ke Boston, ke Australia, ke Eropa. Dan anak saya cukup luar biasa menurut saya, karena dia tarifnya sekarang sudah mencapai sekitar 20.000 per jamnya. Jadi untuk mengundang satu sesi seminar begini udah 200 juta. Tahun lalu masih 100 juta. Jokowi juga pernah panggil untuk seminar di pemerintahan Indonesia. Dia mengasih mengenai Indonesia Outlook 2021. Dia bicara bersama Renat Kasali segala macam gitu ya. Yang paling muda ya anak saya. Dan mungkin malah tarifnya mengalahkan orang-orang yang pembicara Indonesia. Karena anak saya walaupun orang Indonesia, dia direktur trend watching Singapura. Nah, maka kalau saya ditanya rencana ke depan gitu, saya nggak punya rencana tuh. Saya bilang rencana saya adalah mensupport anak-anak lebih berhasil lagi. Kalau mereka butuh modal, saya mau jual aset saya mau cemplungin ke anak saya lebih yakin ketika anak saya pegang bisnis daripada saya. Tapi saya ada yang aman, super aman. Saat ini kami sedang membangun Happy Holy Kid Land atau Happy Holy Kid Park. Tapi itu sebenarnya bukan saya, tapi kongsi saya. Saya adalah idenya, karena saya punya kekuatan tuh ide kreatif. Saya orangnya kreatif, saya kreator, saya pencipta IP. Ya, termasuk Happy Holy Kid itu bukan hanya merek sekolah, tapi si Happy, si Holy, dan si Kid. Saya menciptakan IP, intellectual property, berupa karakter. Dan karakternya si Happy Holy Kid ini tak bikin film serial animasi. Sudah pernah tayang di RTV. Ratingnya bagus, dan sekarang tayang di YouTube, viewernya banyak, satu file bisa 1 juta, 2 juta. Dan itu perbankan melihat bahwa ini IP cukup bagus.
Sehingga ada investor yang mau menginvestasikan, kalau ada film Disney, ada Disneyland. Ada film Happy Holy Kid, kenapa nggak ada Happy Holy Kid Land? Saya bilang ada konsepnya. Saya udah punya, saya kuat juga di konsep, maka ketika konsepnya saya presentasikan mengenai konsep mengenai edutainment Happy Holy Kid Land, nah sayang aja juga COVID. Ya, sebenarnya sebelum COVID udah mulai digarap proyeknya, ada di Parung 7 hektar. Ini kalau nggak COVID udah buka harusnya, tapi gara-gara COVID ini mungkin tertunda 2 tahun, ada 10 wahana, tapi rencananya dibangun hanya 3 wahana dulu, karena 1 wahana aja butuh 20 miliar, dan saya nggak punya duit. Tapi puji Tuhan, ya ada orang punya duit, mau merealisasikan ide saya, dan saya akan dapat fee ide. Ya, kayak Disney itu keluar si Walt Disney itu hanya punya saham 2%. Tapi 2% dari berapa triliun kan begitu ya. Jadi itulah yang kami percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan itu nggak ada matinya kok. Tapi itu bukan bisnis saya, itu ide saya. Orang lain buka bisnis, saya dapat royalti. Karena untuk betul-betul menjalankan bisnis, saya punya keyakinan Tuhan izinkan bisnis saya bangkrut pasti tidak untuk bisnis lagi. Maka kalau saya pribadi, saya mau melayani Tuhan atau sosial. Makanya sekarang kalau Bapak Ibu dengar Ekoenzim, saya pendiri dari Ekoenzim Nasional. Saya gerakkan ibu-ibu di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, ada 60 WA group untuk ibu-ibu membuat Ekoenzim. Ya, itu cairan ajaib. Belajar gratis, sampel gratis. Ibu-ibu di Bintaro mau belajar juga, ini gereja bikin Ekoenzim, saya ajari gratis. Kalau untuk Ekoenzim nggak pakai persembahan kasih. Nanti yang sudah belajar tak kasih sampelnya, datang ke rumah saya tak kasih sampel gratis. Ekoenzim itu bisa kumur-kumur, sakit giginya hilang. Punya bapaknya bau badan, nggak usah beli deodoran. Mandi Ekoenzim, bau badannya hilang. Sakit gigi, sakitnya hilang. Rambutnya rontok, rambutnya hilang. Anak saya COVID, saya nggak beli desinfektan. Saya semprot dengan desinfektan Ekoenzim. PMI juga sekarang udah pakai Ekoenzim. Nah ini gerakan nirlaba. Ya, Bapak Ibu Google aja Ekoenzim gitu, nanti pasti udah banyak. Instagram juga banyak, ya muncul juga Ekoenzim. Nah, kalau Ekoenzim itu ada macam-macam, tapi Ekoenzim Nasional itu saya. Nah, ini member saya udah dari Aceh sampai Papua, tapi ini nggak ada untungnya sama sekali. Ini malah korban, karena memang ini pelayanan. Nah, itu yang sekarang kalau saya ditanya ke depan apa? Ke depan saya melayani dan juga sosial, karena Ekoenzim ini anggotanya ada yang kerudung, ada yang biksu, ada yang Pak Ustadz gitu ya. Ini non agama, tapi ini pelayanan kegerakan sosial. Sedangkan untuk bisnis, anak saya yang bisnis sama kongsi saya bisnis, saya akan terima nanti fee royalti kayak Disney gitu ya, cukup 2% aja dari tiket masuk. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod.